Kembali lagi bersama saya dalam tutorial untuk menganalisis dan juga mengolah data hasil karakterisasi XRD. Pada kali ini kita akan menentukan indeks Miller dalam hasil analisisnya menggunakan aplikasi berupa PowderX. Namun sebelum ke aplikasi tersebut, kita perlu mengubah data mentahnya menuju file dengan format DAT. Nah, di sini kita masih mempunyai data berupa data mentah hasil karakterisasi XRD. Kita langsung masukkan saja ke dalam Excel ya. Nah, di sini masih dalam satu kolom, kita ubah terlebih dahulu. Kita masuk ke data, kemudian kita masuk text to column, and kita fix with. Nah, di sini kita delimited, koma, kita klik, kemudian next, lalu finish. Sekarang kita sudah mendapatkan kolomnya sudah terpisah. Kemudian kita akan menggunakan A ya, seluruh cell count. Oke, di sini kita akan menggunakan count A. Fungsinya itu count A. Nah, kita drag value-nya dari degree ya. Kemudian kita Ctrl Shift A sampai ke bawah. Di sini kita mendapatkan hasil jumlah dari dua tetanya itu sebanyak 8.501 data yang akan kita gunakan. Setelah ini kita simpan sebagai DAT ya, format DAT. Kita set di sini, kita buat C1 contoh DAT, kemudian kita save. Setelah itu kita masuk ke dalam file yang tadi. Nah, kita klik saja contoh satu DAT-nya karena ini masih belum dalam bentuk DAT ya, formatnya masih all text. Kita klik file, kemudian kita save as. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi DAT. Oke, setelah itu sudah ada DAT filenya. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam aplikasi PowderX untuk menentukan indeks Miller. Oke, di sini kita file, import data. Di sini kita klik XRD, all files, kita cari contoh satu DAT. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana di faktogram intensitas yang sudah dijumlahkan terhadap dua theta. Selanjutnya, untuk menentukan nilai indeks Millernya berapa, kita di sini gunakan peak-nya, simple peak. Nah, di sini kita gunakan select point pada angka 41 dan intensity limitnya sekitar 6,5%. Kita lakukan show. Nah, di sini sudah teridentifikasi puncak-puncak yang nantinya akan ditentukan indeks Miller ya. Jadi indeks Miller ini adalah suatu interaksi antara sinar alfa terhadap atom-atom yang berada pada suatu kisi 3 dimensi dari suatu kristal. Nah, untuk melambangkan label-labelnya itu digunakan indeks Miller yang berupa HKL. Nah, ini setelah di show kita klik OK saja. Di sini kita menggunakan radiasi CU, kemudian panjang gelombangnya itu 1,5,
sinar alpha atau sinar X. Kita klik OK. Selanjutnya ini di save saja di sini. Nah, sini kita mendapatkan data-data ya, dari degree-nya 2 theta, kemudian jaraknya itu D, kemudian juga ada panjang dari setiap peak-nya. Oke, setelah itu kita indexing, kita cari berapa HKL indeks Millernya. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan aplikasi sebelumnya yang telah kita lakukan di aplikasi Match. Nah, sebelumnya kita sudah menganalisis formula TiO2 ya, Brookit, dari aplikasi Match. Nah, di sini kita mendapatkan data-data kristalografi, kemudian fraksi, banyak sekali. Nah, yang kita butuhkan adalah data kristalografinya. Lalu kita dapat memasukkannya kepada aplikasi Powder X untuk menentukan HKL. Nah, kita masukkan saja TiO2 Brookit. Kita sesuaikan sistem klasifikasi kelas kristalnya itu sesuai ortorhombik. Di sini kita masukkan parameter selnya, H-nya itu 9174, kemudian B-nya 0,449, nilai C-nya 5,138. Nah, di sini tipenya masih P ya, sama. Kemudian kita dua tetanya kita ganti 0,9. Nah, setelah itu kita dapat, setelah disesuaikan ya, kita kembali lagi sesuaikan. Di sini tipe visinya itu primitif. Oke, sudah sesuai. 2 tetanya sesuai 90. Kita calculate, dan sebelum calculate peak match dulu, kemudian calculate peak match. Mana ini? Nah, kita sudah mendapatkan nilai HKL-nya ya. Di sini HKL-nya pada puncak pertama 210 111. Jadi karena HKL indeks Miller itu bisa kita katakan kalau untuk sel primitif H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Jadi yang peak pertama nih pada 2 theta 25, di sini 210, berarti ini nilai H-nya itu 2, kemudian yang ini yang K-nya itu 1 dan L-nya itu 0, dan selanjutnya seperti itu.
Kemudian kita juga mendapatkan ini suatu datanya ya, kita dapatkan H-nya 2 itu kan, 2, K-nya 1, L-nya 0. Oke, cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.